Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri, Kansa Nisrina dengan NIMH 1A024007, yang kedua Ilham Gani Kuswandi dengan NIMH 1A024063, dan yang terakhir Muhammad Satrio Wibowo dengan NIMH 1A024065. Pada tugas terstruktur 2 kali ini, kami memiliki 3 tujuan utama berupa: 1. Merancang LPF digital, 2. Menerapkan konvolusi kawasan waktu untuk penapisan, dan yang 3. Melakukan demodulasi dan rekonstruksi sinyal pita dasar atau baseband. Dasar teori dari tugas terstruktur 2 kali ini memiliki 2 poin utama, yaitu yang pertama, perancangan tapis pelewat rendah atau LPF dan konvolusi kawasan waktu. Tapis pelewat rendah dirancang menggunakan metode finite impulse response untuk meloloskan frekuensi rendah dan meredam derau frekuensi tinggi. Dengan respon impuls berbasis fungsi sinc yang stabil, proses penapisan dilakukan melalui operasi konvolusi kawasan waktu antara sinyal masukan dan respon impuls. Mekanisme ini secara efektif menekan gangguan yang tidak diinginkan sehingga menghasilkan sinyal keluaran yang lebih bersih sekaligus mempertahankan informasi utama. Dasar teori yang kedua adalah demodulasi dan pemulihan sinyal. Demodulasi bertujuan untuk mengekstrak kembali sinyal informasi melalui metode koheren, yaitu proses mixing antara sinyal termodulasi dengan sinyal pembawa sinkron. Proses ini menghasilkan komponen pita dasar serta komponen frekuensi tinggi yang karakteristik spektrumnya dianalisis menggunakan FFT. Tahap akhir melibatkan penggunaan LPF untuk meredam frekuensi tinggi tersebut, sehingga sinyal informasi dapat direkonstruksi kembali mendekati kualitas sinyal aslinya. Berikut ini merupakan visualisasi grafik dari sinyal informasi yang telah kami lakukan penapisan. Dengan parameter utama yang kami gunakan adalah frekuensi cut-off sebesar 4000 Hz, digunakan untuk mempertahankan rentang frekuensi vokal manusia, namun tetap efektif dalam meredam komponen frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Kemudian panjang tapis atau 6 taps sebesar 101 taps untuk mendapatkan transisi filter yang tajam namun tetap efisien secara komputasi. Melalui grafik perbandingan overlay, terlihat bahwa sinyal hasil konvolusi memiliki bentuk yang lebih halus dibandingkan dengan sinyal aslinya. Secara matematis, operasi konvolusi pada kawasan waktu berfungsi sebagai penapis yang menekan amplitudo komponen frekuensi tinggi, yakni di atas frekuensi 4000 Hz yang merupakan noise atau derau. Kemudian perataan gelombang pada grafik membuktikan efektivitasnya dalam menyaring riak-riak tajam pada sinyal informasi. Selanjutnya, mari kita masuk ke hasil visualisasi dari modul 6, yaitu demodulasi dan pemulihan sinyal. Di sini terdapat 3 grafik yang menunjukkan tahapan penting dari proses ini. Pertama, perhatikan grafik paling atas. Ini adalah spektrum frekuensi setelah proses mixing. Di sini terlihat jelas ada 2 komponen utama, yaitu komponen baseband di tengah yang merupakan sinyal informasi kita dan komponen frekuensi tinggi di sekitarnya. Komponen frekuensi tinggi inilah yang kemudian kita redam menggunakan low pass filter agar menyisakan sinyal informasi saja. Hasil penapisan tersebut bisa kita lihat pada grafik kedua. Ini adalah perbandingan sinyal asli yang garis biru dengan sinyal yang telah dipulihkan yang garis warna hijau. Bisa teman-teman lihat nih, secara visual kedua sinyal ini saling berimpit hampir sempurna sepanjang durasi rekaman. Untuk membuktikan kemiripannya, kita lihat grafik ketiga di bawah ini yang merupakan zoom in atau perbesaran detail selama 50 milidetik. Terlihat bahwa bentuk gelombang sinyal pulih benar-benar mengikuti pola sinyal asli dengan sangat presisi. Hal ini membuktikan bahwa proses demodulasi dan filter yang dirancang berhasil mengembalikan sinyal informasi dengan distorsi yang sangat minim. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil proyek dan teori tugas terstruktur 2 ini yaitu implementasi LPF-FIR dan konvolusi kawasan waktu terbukti berhasil meredam frekuensi tinggi tanpa menimbulkan distorsi fase. Proses demodulasi yang diikuti dengan penapisan akhir efektif mengembalikan sinyal ke baseband dengan kualitas yang menyerupai sinyal asli, baik secara visual maupun audio. Secara keseluruhan, simulasi Python ini memvalidasi keselarasan antara teori sistem LTI dengan praktik pengolahan sinyal digital yang dilakukan. Sekian dari kami, kelompok 8.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.